Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmah istiqamah, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya. Dan kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, lahul hamdu wasyukru kulluh, yang memudahkan kita untuk bisa kembali hadir di majelis ilmu di tempat yang mulia ini, yang semoga kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat, dan dijadikan sebab diampuni dan dihapuskannya dosa dan kesalahan kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisinya kelak di akhirat. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam yang baik ini kita akan mengkaji bersama sebuah kitab yang berbicara tentang akidah yang sahih, yang mana kitab ini berjudulkan Khudh aqidatak minal kitabi was sunnatis sahihah. Ambillah akidah anda dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang macam-macam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba, yang mana disampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya asas utama diterimanya amal seorang hamba, amal saleh seorang hamba, amal ibadah seorang hamba, itu harus dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman maka amalan itu tidak dianggap oleh Allah. Tanpa Islam amalan itu sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, artinya ia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya amal apapun, perbuatan apapun, dan dia kelak di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Iman itu adalah asas utama yang harus dibangun terlebih dahulu agar amal-amal seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengatakan terkait dengan mereka orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah, mereka orang-orang yang tidak mau menjadikan Islam sebagai agamanya. Wa qadimna ila ma 'amilu faja'alna haba'an manthura. Dan kami hadirkan, kami datangkan, yakni nanti pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala memulai menghisab, mengganjar pahala-pahala bagi orang-orang baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah katakan kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman, kami hadirkan amal-amal mereka, kebaikan-kebaikan mereka ketika di dunia dahulu. Namun kami jadikan amalan mereka semuanya debu yang berterbangan. Artinya tidak didapati hakikatnya, tidak dijumpai hasilnya, ganjarannya di sisi Allah. Kenapa? Karena tidak punya iman, karena tidak mengambil Islam sebagai agamanya. Kemudian yang kedua, ketika seorang sudah mengambil Islam sebagai agamanya, yang maknanya dia memiliki iman kepada Allah, maka apabila amal itu ingin diterima oleh Allah, hendaknya dia selalu mengisahkan Allah di dalam segala hal, khususnya di dalam dia beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dengan berbagai macam amal-amal saleh yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan, baik melalui Al-Qur'anul Karim ataukah melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Seorang salat, seorang meminta, seorang bersedekah, seorang berinfak, berbakti kepada kedua orang tua, memberi makan fakir miskin, mencukupi kebutuhan anak yatim. Ini termasuk ibadah kepada Allah, amal-amal saleh, yang mana seorang hamba ketika mau diterima amal-amal itu, hendaknya niatnya itu diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari dunianya, bukan untuk mencari kehormatan di dunia atau yang lainnya, kepentingan-kepentingan tertentu. Dan yang terakhir adalah hendaknya seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah di dalam dia beramal itu mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah alaihi salatu wasallam melainkan untuk menjelaskan dan mencontohkan bagaimana seorang hamba-hamba Allah ini beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan dalam ayat yang mulia, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah alaihi salatu wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Allah juga mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Perkara apapun yang didatangkan kepada kalian dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka lakukan, ambil, kerjakan. Dan larangan-larangan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Dan ini menunjukkan wajibnya kita selalu mencontoh Nabi di dalam kita beramal saleh, di dalam kita beribadah,
di dalam kita bermuamalah, di dalam kita beradab, di dalam kita berakhlak dan lain sebagainya. Semua kebaikan telah dicontohkan oleh Nabi, telah disampaikan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tinggal kitanya yang harus mempelajari peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan di sini kita akan membahas ma'asyiral muslimin dari bahasan selanjutnya tentang satu perkara yang menjadi antonim dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi lawannya perintah Allah yang agung, yaitu mengisahkan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan adalah asyirku billah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang asyirku, yaitu kesyirikan kepada Allah, maka sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita, bahwasannya kesyirikan itu adalah menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang diibadahi, atau dengan bahasa yang lain, beribadah kepada selain Allah bersamaan pula dia juga beribadah kepada Allah. Satu sisi, ketika kita melihat orang-orang musyrikin di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, kita menjumpai bahwasannya mereka dari kalangan bangsa Arab, khususnya dari kalangan Quraisy, mereka menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sisi mereka meyakini bahwasannya Allah itu ada. Allah adalah zat yang menciptakan, zat yang memiliki Ka'bah dan seluruh alam semesta ini. Namun di sisi yang lain, mereka meminta berdoa kepada patung berhala. Inilah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman dahulu, di zaman jahiliyah. Termasuk kesyirikan pula adalah tatkala seorang dari hamba-hamba Allah ini, mereka sama sekali tidak beribadah kepada Allah, justru mereka menghambakan diri kepada selain Allah, menghambakan diri kepada selain Allah. Seperti kalau kita melihat sejarah, mereka orang-orang Majusi, mereka beribadah bukan kepada Allah, zat yang menciptakan mereka, justru mereka beribadah kepada api. Dan kesyirikan ini, ma'asyiral muslimin, ini adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti dengan kerasnya di dalam ayat yang mulia. Allah katakan, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah,
menduakan Allah di dalam beribadah kepadanya, maka sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya. Sungguh Allah telah mengharamkan surga baginya. Dan tempat kembali dia adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi mereka orang-orang yang zalim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama menjelaskan kepada hamba-hambanya, menjelaskan kepada kita betapa agungnya dosa kesyirikan. Yang kedua, Allah naskan, Allah tetapkan satu hukum bagi mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan diharamkannya masuk surga. Diharamkannya masuk surga. Jika ada yang bertanya, kalau seperti itu bagaimana dengan mereka orang-orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat, dosa-dosa besar? Apakah juga mereka kekal dalam neraka ataukah tidak? Maka kata para ulama, adapun orang-orang yang terjatuh dalam gubangan dosa maksiat atau bahkan kabairudz dzunub, dosa-dosa besar, selama mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan surganya Allah. Karena mereka di bawah kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memaafkan, mengampuninya, maka Allah akan hapuskan dosa kesalahan dia dan Allah masukkan ke dalam surga. Dan tatkala atau jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membersihkan dirinya, memberikan iqab atas perbuatan maksiat dulu di dunia, Allah akan masukkan ke dalam neraka, namun statusnya dia di neraka tidak akan kekal. Dia akan dikeluarkan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga sebagai tempat terakhir baginya. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih. Allah mengatakan, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak cucunya Adam, yakni kita semua manusia sampai akhir zaman. Hai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jika kamu nanti mendatangiku, yakni di hari pembalasan amal di akhirat kelak, biqurabil ardi khataya, dengan membawa dosa, kesalahan, kejelekan, maksiat kepada Allah sepenuh bumi. Allah katakan sepenuh bumi. Mil al-ardi khataya, kesalahan, dosa, maksiat yang banyaknya memenuhi seluruh isi bumi ini. Artinya ini merupakan dosa yang begitu banyak sekali, agung sekali. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu mendatangiku dengan kondisi tidak melakukan kesyirikan sama sekali. Artinya tidak menduakan aku dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Dia menjaga tauhidnya kepada Allah. Dia beribadah diikhlaskan kepada Allah. Walaupun sisi yang lain dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, terjatuh ke dalam maksiat 1, maksiat 2, maksiat 3. Namun dia masih menjaga tauhidnya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Apa janji Allah? Inilah janji Allah. La ataituka, pasti aku datangkan kepadamu, biqurabiha, dengan sepenuh bumi itu pula, maghfiratan, yaitu
ampunanku. Allah menjanjikan akan ampunan bagi hamba-hamba yang memiliki banyak dosa dan kesalahan dengan cara dia masih menjaga tauhidnya kepada Allah. Jadi ada perbedaan antara mereka hamba yang selalu menjaga tauhidnya kepada Allah walaupun terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat, dia masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah dan masuk surganya Allah. Sedangkan orang yang terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah di dalam beribadah, maka ini yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan dan tidak pernah mendapatkan surganya Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia dalam kondisi menyeru kepada selain Allah, artinya melakukan kesyirikan kepada selain Allah, menduakan Allah dalam hal beribadah, dakhalan nar, kata Nabi, pasti dia masuk neraka, wal iyadzu billah. Dari sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita memahami bagaimana bahayanya kesyirikan yang ada bagaimana bahayanya kesyirikan bagi seorang manusia, karena kesyirikan ini merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menyangkut akan hak Allah Jalla wa ala. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah berarti dia melakukan kezaliman. Kenapa dikatakan demikian? Sebagaimana Allah katakan, wa malidh zalimina min ansar. Allah mensifati orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan sifat zalim, mengingat kata zalim itu sendiri mengandung makna menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang melakukan kesyirikan disebut zalim karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya dia mempersembahkan ibadah dia kepada selain Allah yang tidak tepat untuk diibadahi, yang tidak benar untuk diibadahi. Karena tidak ada satupun zat yang berhak dan benar untuk diibadahi kecuali Allah. Mengapa demikian? Karena Allah tersifati dengan kata Rabb. Sebagaimana Allah katakan Rabbul Alamin, Rabb, yang mana kata Rabb ini dia memiliki kandungan makna: satu, zat yang menciptakan; dua, zat yang memberikan rizki semua ciptaannya; tiga, zat yang mengatur, yang mengurus seluruh ciptaannya, makhluk-makhluknya; dan yang keempat adalah zat yang menguasai dan merajainya. Makanya ketika Allah mengatakan dalam awal surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, beribadahlah, sembahlah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, memberikan rezeki kalian, yang mengatur seluruh urusan kalian. Adapun selain Allah, maka disyaratkan hal tersebut. Jika memang mereka selain Allah berhak untuk diibadahi, maka harus bisa menunjukkan kalau dirinya mampu menciptakan,
harus menunjukkan bahwasannya dirinya mampu memberikan rizki ciptaannya, mampu menunjukkan kalau dia punya kekuasaan untuk mengatur seluruh ciptaannya. Nabi Isa misalkan yang dijadikan sebagai ibnullah, anak Allah, oleh sebagian manusia. Apakah ini benar? Kita katakan, kita ajukan pertanyaan, apakah Nabi Isa dia mampu menciptakan? Tidak bisa. Apakah Nabi Isa dia mampu memberikan rezeki ciptaan dia? Tidak bisa. Bagaimana dia bisa memberikan rezeki ketika dia tidak mampu menciptakan? Terlebih mengatur seluruh urusan ciptaan ini. Maka dari sinilah kita bisa mengetahui bahwasanya Nabi Isa tidaklah benar dijadikan sebagai sesembahan, sebagai Tuhan selain Allah. Demikian pula yang lainnya. Dikatakan oleh al-muallif Syekh Muhammad Zamil Zainu rahimahullahu taala terkait dengan perkara yang pertama tentang asyirik. Perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin bahwasannya kesyirikan ditinjau dari sisi hukum itu ada dua. Kesyirikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama, dan ini disebut dengan asyirkul akbar, syirik besar. Syirik besar dikatakan akbar dalam bahasa kita besar karena ini bisa mengeluarkan pelakunya dari keimanan, dari agama Islam, sehingga menjadi orang yang murtad dari agama Islam ini. Contohnya apa? Kita lihat bagaimana orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di dalam mereka beribadah. Mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan ini bisa kita baca kembali sejarah mereka. Mereka meminta, mereka berdoa, dan mereka menyembah kepada patung berhala. Perbuatan mereka inilah yang menjadikan mereka terjatuh dalam kesyirikan besar, sehingga mereka tidak dikatakan beriman kepada Allah. Buktinya apa? Rasulullah memerangi mereka. Rasulullah memerangi mereka di perang Badar, di perang Uhud, ya, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Adapun yang kedua adalah syirikun asghar, syirik kecil. Ya, asghar bahasa kita adalah kecil. Artinya kesyirikan ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tidak mengeluarkan dari keimanan kepada Allah, hanya saja menggugurkan amal soleh dia, menggugurkan amal soleh dia. Contohnya seperti riya, ya, ketika dia beramal soleh punya niatan supaya dipuji, supaya mendapatkan sanjungan, supaya dilihat, supaya didengar, atau niatan-niatan yang lainnya, maka ini terkategori syirik kecil. Ya, yang mana pelakunya ini masih dalam keimanannya, kemuslimannya, namun amalan yang ia lakukan tidak ada nilai dan harganya di sisi
Allah Subhanahu wa taala, terhapus dengan niatan yang buruk tadi. Kata beliau, ma huwa a'zamudz dzunubi 'indallah. Dosa apa yang paling agung di sisi Allah? Dosa apa yang paling agung di sisi Allah? Apa Bapak Ibu? Syirik kepada Allah. Kenapa syirik kepada Allah ini dikatakan dosa yang paling agung, dosa yang paling besar? Kenapa tidak dikatakan ya membunuh manusia misalkan, atau melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan nyawa orang? Jawabnya adalah karena syirik ini menyangkut haknya Allah. Adapun seperti membunuh itu masih menyangkut haknya manusia, dan manusia itu adalah hambanya Allah. Hak manusia yang merupakan hamba Allah dengan haknya Allah tentu jauh lebih agung haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kasih satu gambaran untuk perbandingan. Dalam hadis yang sahih, ya, ini kisah yang pertama. Kita sampaikan secara singkat dan kesimpulannya. Dulu itu pernah ada seorang yang terjatuh dalam berbagai macam dosa, sampai dia membunuh 99 orang, ya, membunuh 99 nyawa. Ketika dia hendak bertaubat, maka mendatangi seorang yang dikatakan sebagai ahli ibadah. Kemudian dia bertanya, apakah ada kesempatan bertobat bagiku? Maka dijawab, tidak ada. Kamu adalah pendosa, tidak ada taubat bagimu. Maka orang yang seperti ini, ketika dia punya pengalaman membunuh 99 nyawa, maka emosi yang muncul dari dirinya adalah membunuh. Dan betul, dia membunuh ahli ibadah tadi, sehingga genap 100 nyawa. Kemudian datanglah dia kepada orang yang kedua, dan orang yang kedua ini adalah ahli ilmu yang faham tentang ilmu agama. Ditanyakan seperti yang ditanyakan oleh orang yang pertama tadi, apakah saya masih ada kesempatan untuk bertaubat? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya walaupun saya sudah membunuh 100 nyawa? Kata orang ini ahli ilmu, apa yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya, segera bertobat kepada Allah. Cuma kamu harus meninggalkan kampungmu. Harus meninggalkan kampungmu. Kamu harus berhijrah. Berhijrah menuju kampung yang banyak orang-orang solehnya di sana. Maka orang ini ketika mendengar jawaban ahli ilmu tadi, dia merasa senang, merasa bahagia, dan dia langsung berangkat menuju siapa? Menuju kampung yang ditunjukkan oleh ahli ilmu tadi. Qadarullah, di tengah perjalanan dia meninggal, dia wafat. Apa yang terjadi? Apakah orang ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru diampuni? Padahal dia sudah membunuh 100 nyawa, dosa besar. Bahkan kalau kita membaca ya dalam Al-Qur'anul Karim, Allah memberikan balasan yang begitu keras bagi orang yang membunuh seorang yang beriman. Yang terjadi adalah Allah mengampuni dosa orang tadi dan Allah memasukkannya ke dalam surga.
Kata para ulama, orang ini walaupun dia terjatuh dalam berbagai macam maksiat yang diantaranya membunuh 100 nyawa, namun tatkala dia masih memiliki fitrah untuk mengisahkan Allah, maka Allah ampuni dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Membunuh ini terkait dengan hak siapa? Manusia. Kisah yang kedua, dalam sebuah hadis yang sahih pula disebutkan ada 2 orang yang mana 2 orang ini melakukan safar, perjalanan jauh dan melewati satu kampung, yang mana aturan kampung yang diberlakukan oleh masyarakat di situ adalah tidak boleh seorang pun yang melalui kampung ini kecuali dia harus mempersembahkan satu kurban, ya, untuk Tuhan mereka, berhala mereka. Maka di antara salah satu dari 2 orang ini, ya, dia betulan mempersembahkan seekor lalat. Seekor lalat, binatang yang tidak punya nilai, binatang yang tidak ada harganya. Mengingat dia pengen lolos dari kampung ini, ya, dan meneruskan perjalanannya, maka dia memberanikan diri untuk mempersembahkan seekor lalat tadi kepada berhala sesembahan mereka. Yang terjadi dalam hadis itu disebutkan orang ini dia masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Apakah dalam kisah ini orang tadi dia membunuh manusia? Tidak. Yang ada adalah dia membunuh seekor binatang yang tidak ada nilai dan harganya, seekor lalat. Namun permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah dia melakukan kesyirikan kepada Allah, dan itu menyangkut haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga balasan yang ia dapatkan adalah Allah masukkan dia ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Beda dengan kisah yang pertama tadi. 100 nyawa hilang ia bunuh, namun dia masih menjaga penghambaan diri kepada Allah, tidak terjatuh dalam kesyirikan. Allah ampuni dosanya, Allah masukkan ke dalam surganya. Sedangkan yang ini hanya seekor lalat ia bunuh, ia persembahkan untuk berhala. Namun ini terkait dengan haknya Allah, dan Allah sangat anti dengan kesyirikan. Makanya Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dan inilah mengapa kesyirikan itu adalah dosa yang paling agung dari semua dosa yang ada, karena menyangkut haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, kita harus memberikan hak orang tua kita. Terlebih hak seorang ibu jauh lebih besar daripada haknya seorang bapak. Makanya ketika Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kepada siapa saya ini berbuat baik?" Kata Nabi, "Kepada ibumu." Bertanya lagi, "Terus kepada siapa lagi?" Nabi kembali menjawab, "Kepada ibumu." Bertanya lagi yang ketiga kalinya, "Terus kepada siapa lagi?" Dijawablah Nabi, "Kepada ibumu," 3 kali. Baru yang terakhir ketika dia berkata, "Lantas kepada siapa lagi wahai Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Kepada bapakmu." Artinya hak seorang ibu jauh lebih besar daripada seorang bapak. Itu dalam tataran apa? Anak. Ya. Anak
dia harus memberikan hak kepada ibunya jauh lebih besar daripada kepada bapaknya. Namun kalau dalam tatanan atau tataran suami istri, maka hak yang paling besar siapa? Haknya suami. Hak suami ya, ini jauh lebih besar daripada hak orang tua istri bahkan. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya dibolehkan untuk seorang hamba sujud kepada hamba yang lain, pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami. Karena suami yang menafkahi, suami yang bimbing, suami yang ngasih pengayoman, mencukupi kebutuhan dan seterusnya. Anak kepada ibu, ya, haknya lebih besar. Hak ibu, kenapa? Ibu yang mengandung dia, merawat dia, ngomong dia, semuanya. Nah, ini Islam mengatur semuanya. Jika kita sebagai seorang manusia aja punya hak-hak demikian yang berbeda, tentu ketika kita berbicara tentang haknya Allah lah yang paling agung. Sudah azan? Belum? Baik, kita kembali ya. Dosa apa yang paling agung di sisi Allah? Dikatakan a'zamudz dzunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar, yang paling agung di sisi Allah adalah kesyirikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan menukilkan ucapan Luqman dalam surat Luqman, ya, yang ia katakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang paling agung. Dikatakan kesyirikan itu kezaliman adalah karena ini terkait dengan penempatan hak yang seharusnya hak Allah, yaitu diibadahi, disembah, itu diletakkan dan ditempatkan kepada selain Allah, kepada berhala misalkan. Makanya dikatakan apa? Zulmun azim. Haknya Allah untuk disembah, kenapa diberikan kepada selainnya? Dan dalam hadis yang sahih, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyudz dzambi a'zam? Dosa apa yang paling agung wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Yaitu kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Yang kamu ibadahi, yang kamu mintai, wa huwa khalaqak, sedangkan Allah itu zat yang menciptakanmu, zat yang menciptakanmu. Makanya tadi kita sampaikan tidak ada satupun zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki, yang mengatur seluruh urusan kita. Manakala kita tidak memberikan haknya Allah, yaitu ibadah ini, bahkan kita menempatkan kepada selain Allah, maka di sini letaknya kita terjatuh dalam kesyirikan, wal iyadzu billah. Baik, satu lagi dikatakan oleh beliau tentang apa itu syirik besar, ya, seperti kita singgung tadi. Ma huwa syirkul akbar?
Dikatakan asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah kadu'ai ghairillah wal istighatsah bil amwat awil ahya'il ghaibin. Syirik besar itu adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Contohnya apa? Kata beliau, berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Ya, kalau kita melihat kembali orang-orang musyrikin, mereka berdoa kepada siapa? Berhala. Ya. Demikian pula di zamannya Nabi Nuh dahulu, mereka berdoa kepada berhala mereka. Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq. Adapun orang-orang jahiliyah pada waktu itu, mereka berdoa kepada Lata, Uzza, Hubal, ya, dan patung berhala yang mereka ada-adakan. Kemudian wal istighatsah bil amwat. Kata beliau di antara contohnya pula adalah beristighatsah, ya, meminta pertolongan ketika terjadi musibah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa dikatakan ini merupakan kesyirikan kepada Allah? Karena orang yang sudah meninggal dunia, siapapun dia, apapun kedudukan dia, ya, itu tidak lagi memiliki kekuatan, kemampuan, kekuasaan, apalagi kehidupan. Ya. Orang yang sudah meninggal dunia, dia berada di alam yang lain, bukan di alam dunia ini. Dan dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak mampu memiliki berbagai macam kekuatan ataupun kekuasaan. Maka orang yang meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia ini, maka dia seperti orang yang meminta bantuan kepada sesuatu yang tidak punya kemampuan sama sekali. Awil ahya al-ghaibin, atau ya beristighatsah kepada orang hidup namun dia tidak hadir di tempat itu, ya, tidak hadir di tempat itu. Allah katakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan janganlah menyekutukan dengan sesuatu apapun. Nabi mengatakan pula min akbaril kabair asyirku billah. Ya. Dosa yang paling besar yaitu, kita mengenal di sana ada dosa-dosa besar. Sebagaimana ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi di antaranya dengan berjudulkan Kabairudz Dzunub, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini yang paling besar itu adalah asyirku billah, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini dari pertanyaan kedua adalah bahwasannya mempersembahkan ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita kaji bersama di pertemuan malam yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari kesyirikan kepadanya dengan berbagai macam bentuk dan modelnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas hidayah dan mewafatkan kita di atas iman dan tauhid kepadanya Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.